Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Bagaimana moodnya hari ini? Baik. Bagus moodnya hari ini? Bagus. Siap belajar hari ini? Siap. Siap ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Andre sama Subening. Andre sama? Subening. Kenapa tidak masuk Andre dan Subening? Sakit. Kita doakan semoga lekas Sembuh. Amin. Amin. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, untuk itu Arsaka sebagai ketua kelas pimpin doanya hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai pelajaran, kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, ya, untuk memperkuat rasa nasionalis. Oleh sebab itu, anak-anak dimohon untuk berdiri. Ya, Indonesia, tanah airku, tanah
buka buku matematikanya tentang rasio. Nah, jadi hari ini buka bukunya ya nak ya. Rasio di halaman 50. Nah, 57 ya. Kesamaan rasio. Silakan buka bukunya. Hari ini kita akan belajar kesamaan rasio ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pecah. Nah, sekarang siapa yang bisa membedakan apa itu pecahan dengan rasio? Siapa yang bisa? Oke, Naisa. Pecahan ya, membilang gimana? Keseluruhan dari pecahan. Kalau rasio apa? Kalau rasio perbandingan. Iya, kalau rasio itu perbandingan dua besar, perbandingan dua besaran ya. Nih, jadi sebelum kita masuk ke materi kesamaan rasio ya, ini tujuan hari ini anak ya. Kalian dapat menyelesaikan kesamaan rasio dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah membantu ibunya membuat pempek? Ada? Nafla, Rehan, Ella, April, Agus, ya nak. Nah sekarang pempek itu ada takarannya nggak? Ada perbandingan nggak sagu dengan dagingnya, daging ikan? Ada. Ketika takarannya itu berbeda, rasanya bagaimana? Enak atau tidak? Tidak ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang kamu ketahui tentang rasio? Selain Naisa, ada yang tahu? Selain Naisa, rasio itu apa? Ada yang tahu? Rasio, Nafla? Ya, dua. Boleh, dua perbandingan yang besarannya sama, boleh ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ibu ada gambar apa? Coba Zaki, gambar apa Zaki? Apel dan jeruk. Prince, apelnya ada berapa Prince? Ada 3. Abrizam, jeruknya ada berapa? 6. Siapa yang sudah tahu rasio jeruk dengan apel atau apel dengan jeruk? Siapa yang tahu rasio atau perbandingan nilai apel berbanding jeruk? Siapa? Boleh, Nafla? 3 berbanding 6. Ada yang lain? Beta? Berapa perbandingannya? 3 berbanding 3 berbanding 6. Kita lihat. Nah, jadi apel ini ada 1, 2, 3 ya. Ada 1, 2, 3. Sedangkan jeruk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Artinya rasio apel berbanding dengan jeruk itu 3 berbanding 6 ya. 3 berbanding 6. Siapa yang bisa menyederhanakannya kira-kira di kelas ini? 3 berbanding 6. Sama-sama dibagi berapa ya? Sehingga mendapatkan perbandingan yang paling sederhana. Siapa yang bisa? April? 3 berbanding 6. Sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama
sama-sama dibagi 3. Tepuk tangan dulu Mbak April. Ya. Jika apel dibagi 3 dan jeruk dibagi 3, maka hasil perbandingan sederhananya adalah 1 berbanding 2. Karena sama-sama dibagi 3. Nah, lihat sekarang ya rasio. Jadi rasio itu perbandingan antara dua nilai atau kuantitas yang berbeda untuk menunjukkan hubungan antara keduanya. Jadi perbandingan tadi A berbanding B atau apel berbanding dengan jeruk. Sekarang lihat bentuk rasio. A berbanding B atau A per B. Sama dengan pecahan? Sama? Ya, pecahan juga A per B. Namun apa bedanya? Kalau pecahan A ini adalah penyebut, B ini adalah pembilang. Di mana pembilang ini adalah jumlah dari keseluruhan. Iya, jumlah dari keseluruhannya. Sedangkan rasio A berbanding B ini merupakan dua besaran yang berbeda. Misalnya A ini untuk apel, B ini untuk jeruk. Ya, itu adalah perbedaan antara pecahan yang kita sudah pelajari dengan rasio. Paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang akan membagikan kartu buah. Ya, jadi di sini ada kartu isinya buah. Jadi kalian tentukan pecahan yang rasionya senilai. Itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Ya. Sekarang kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, ya. Di dalam diskusi ibu ambil nilai keaktifannya, ya. Ya, saling diskusi nak ya. Ambil penanya, cari. Ya, boleh langsung diisi di kartu soal. Dikali 5, 20, berarti ini dikali berapa sehingga menghasilkan senilai.
30. Di sini berapa? Nanti sama-sama dikali berapa? 5 dikali berapa? Hasilnya 30. Berarti 3 dikali sama dikali 6. Sudah semua? Sudah. Sekarang Ibu minta kelompok siapa yang mau maju, yang mau menjawab kartu soal yang Ibu berikan. Boleh satu orang perwakilan kelompoknya maju. Ya, siapa yang maju nanti Ibu kasih sesuatu. Nah, kalau ini untuk kelompok yang aktif, nak ya. Ada kelompok yang aktif nanti Ibu kasih reward. Yang maju nanti Ibu kasih snack. Siapa yang maju? Yang penting berani. Ya, yang penting berani. Siapa yang mau maju? Nafla, boleh Nafla maju. Silakan Nafla. Yang lain coba perhatikan ya. Nafla. Jika ada jawaban yang berbeda, boleh diajukan ya. Buat keterangan di atasnya, Nafla. Jadi Nafla dapat gambar mangga, ya. Beratnya ada 3 kilo. Itu banyak buahnya. Tiga kilo berisi 5 buah. Sekarang ada 20 buah. Kira-kira berapa beratnya? Ya. Coba kita lihat ya. Berat buah itu 3 kilo, isinya ada 5 buah. Terus di dalam soal yang Nafla dapatkan, berat buahnya titik-titik, jumlah buahnya 20. Ya. Kira-kira berapa kilo kalau isinya ada 20 buah? Sama-sama? Iya, sama-sama dikali 4. Maka didapatlah 4 dikali 3 12 kilo. Lalu seterusnya ada 30 buah, berat buahnya masih kosong. Ya, berarti sama-sama dikali 6. Maka dapatlah berat buah 18 kilo, jumlah buahnya 30. Ada yang beda jawabannya dari Nafla? Atau semuanya sama? Sama? Sama. Kasih wow dulu untuk Nafla. Kita kasih W. Kita kasih O. Kita kasih W. Wow. Untuk Nafla. Nafla.
Saka sekarang di bawahnya boleh berat buahnya berapa. Yang lain perhatikan jika ada jawaban yang berbeda dengan Arsaka boleh angkat tangan ya. Jumlah buah ya. Berat buah 2 kilo, jumlah buahnya 6 buah. Sekarang ketika jumlah buahnya 18, maka berat buahnya berapa kilo? Sama-sama dikali 3 dikali 6, 3 kali 2 6, 3 kali 6 18. Terus di bawahnya jumlah buahnya itu ada 30. Artinya sama-sama dikali berapa Saka? Kali 5. Nah, ada yang beda jawabannya? Atau ada yang ingin mengeluarkan pendapat yang berbeda? Boleh? Ada? Ya, jadi berat buah 2 kilo, jumlahnya 6. Ya, ketika jumlah buahnya 18, maka berat buahnya 6 kilo. Artinya sama-sama dikali 3. Ketika jumlah buahnya 30, berat buahnya 10, maka sama-sama dikali dikali 5. Benar Arsaka? Benar. Kasih Arsaka tepuk wow. Kasih dia. Kasih dia. Kasih dia. Wow. Bukan Arsaka. Arsaka boleh diambil. Ada satu lagi kelompok yang mau maju. Ayo, satu lagi kelompok yang mau maju. Yang soalnya berbeda. Siapa yang dapat semangka? April, boleh maju ke depan April? Iya, iya. Jadi kesamaan rasio itu bisa kalian kalikan dengan angka yang sama, bisa juga kalian membagi dengan angka yang sama. Sekarang kita lihat yang April ya. Berat buah dan jumlah buah. Jika ada jawaban nanti yang berbeda, boleh angkat tangan ayah. Berat buah 3 kilo. Ya, jumlah buah 18. Berat buah 2 kilo. Jumlah buah 12. Yang April ini sama-sama dibagi ya. Jadi berat buah dengan jumlah buahnya sama-sama dibagi. Kalau tadi kalian mengalihkan ya, sekarang yang soal April itu sama-sama dibagi. Nah, lihat berat buah itu 3 kilo, jumlah buahnya 18. Ketika berat buahnya
kilo, jumlah buahnya 12. Dan ketika berat buahnya 1 kilo, jumlah buahnya 6 buah. Dia semakin ke bawah, semakin kecil nilainya. Artinya itu apa? Dibagi. Lihat yang bawah. Berat buah 1 kilo, jumlah buahnya 6. Tiba-tiba di atasnya jumlah buahnya 12. Ya. Berarti 12 ke 6 itu 12 bagi berapa? 12 dibagi 2. Maka dapatlah 6. Sekarang lihat berat buah 2 kilo. 2 kilo berarti juga dibagi 2. Maka dapatlah 1 kilo. Terus yang 3 kilo. Jumlah buahnya 18. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 3. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 3 dibagi 3 hasilnya 1 kilo. Jadi perbandingannya 3 berbanding 18 itu sama dengan 2 berbanding 12 sama dengan 1 berbanding 6. Benar ya April? Benar. Kita kasih wow lagi untuk April. Kasih dia O, Kasih dia W. wow. Untuk April, tepuk tangan untuk April. Baik ya. Sekarang kita lihat kesamaan rasio. Itu dapat diperoleh dari mengalihkan dan membagi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting ketika kita harus membuat takaran suatu makanan, ya, membuat takaran suatu proyek, ya. Kita harus tahu dulu rasionya berbanding dengan berbanding berapa, ya. Nah sekarang ibu ada lembar kerja yang akan kalian selesaikan. Di sini ada nama kelompok, ada anggota kelompok. Setelah itu kalian baca dulu petunjuknya apa, ya. Nah nanti kalian kerjakan itu bersama teman kelompoknya. Nanti yang bisa boleh presentasikan ke depan kelas. Kalian buat dulu nama kelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Lalu namanya, ya, ada misalnya Asaka, Radika, Disya, Putra. Ya, jadi ditulis semua nama anggotanya. Sudah ditulis? Ya, tulis dulu. Kerjasama nak ya, semuanya harus kerjasama. Tidak boleh hanya satu yang mengerjakan. Semuanya harus bekerja kelompok, berkolaborasi ya. Petunjuknya lihat. Tulis nama kelompok dan anggota pada kolom yang tersedia. Yang kedua, baca dan pahamilah pertanyaan dari masalah yang disajikan. Yang ketiga, jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD dengan berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Yang keempat, jika terdapat hal yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada guru. Yang kelima, jika telah selesai mengisi, silakan kumpulkan kepada guru. Ya, silakan diisi. Nomor 1 itu ada 3 pertanyaan. Semuanya itu kesamaan rasio. Silakan. Dua cangkir aku. Ya, betul. Boleh dikerjakan saya masak atau boleh. Jadi pertanyaannya 3, 2. Berarti 15 ini di bawah 3. Nah, artinya sama-sama dikali berapa? Sehingga mendapatkan. Nah, ya. Boleh dikerjakan sama seperti yang di papan tulis yang ada dikerjakan, boleh. Ya, jadi nanti boleh dibuat kotak kalau anak muda boleh dibuat kotak. Nanti kotaknya itu ada tepung sama ada telur. Nah, di situ kan ketika 3 butir telur maka ada 2 cangkir tepung.
sehingga mendapatkan berapa cangkir tepung. Oke, ditulis. Tulis di sini kan 3 butir telur, di sini 2 cangkir. Di bawah 3 berarti 15. Nah, sama-sama dikali berapa sehingga mendapatkan berapa cangkir tepung. Saya tulis 2 di sini. Nah, 15 butirnya di bawah 3. Nah, jadi sama-sama dikali berapa? Boleh. Bagus. Nomor 2 itu perbandingan tepung sagu dengan daging ikan 3:4. Ya kan? Nah, sekarang kalian diminta 2 pecahan senilai lain yang menunjukkan perbandingan yang sama antara tepung sagu dan daging ikan. Boleh dikalikan sama-sama dikalikan 2, boleh sama-sama dikalikan 3, boleh dikalikan sama-sama 5. Bebas saya. Nomor 2 itu bebas, yang penting senilai. Ya, nomor 2 itu yang penting senilai. Boleh sama-sama dikalikan 2, boleh sama-sama dikalikan 3. Ya. Di bawah. Nah, kali berapa? Berarti itu dikali berapa jadi? 2. Lanjut. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu mencari yang senilai dengan 3:4. Ya. 3:4 itu kira-kira senilai dengan berapa? Sama tadi Ibu jelaskan apel dengan jeruk. Apel tadi kan 3:6. Itu sama saja dengan 1/2. Sama-sama dibagi 3. Nah, ini kalau misalnya kalian mau menyamakannya menjadi senilai, boleh sama-sama dikalikan 2, boleh sama-sama dikalikan 3, bebas. Ya, bebas dikalikan berapa asal senilai. Sudah. Nah, di belakang. 3 dengan 4 sama-sama dikali berapa? 10 kan? Next 2. Untuk nomor 3 itu ya nak, ada 3 kilo jeruk, harganya 45.000. Berarti 1 kilo berapa? Kalau 3 kilonya 45.000. Iya, 15.000 itu 1 kilo. Sekarang yang ditanya berapa? 5 kilo. Berarti dikali. Iya, berarti 15.000 dikali 5.
Ya, nggak boleh beda angka, harus sama angkanya. Rp45.000 kan dibagi 3 dulu. Berapa 45.000 bagi 3? Hasilnya baru dikali. Boleh? Sudah? Ya. Sudah semuanya? Sudah. Siapa kelompok yang mau presentasi hasil diskusinya ke depan? Kelompok Naisa. Nah, semuanya ke depan. Jelaskan nomor 1 sampai nomor 3. Yang lainnya dengar nak ya. Boleh mau ditulis, teman satunya boleh ketika Naisa jelaskan boleh ditulis. Siapa yang tulis Zika? Zika tulisnya. Jadi yang tulis Zika. Nah, Naisa 1 sampai 3 ya. Teman yang lain nyimak nak ya. Ketika ada yang berbeda boleh angkat tangan. Semuanya perhatikan. Nomor 1. Seorang koki ingin membuat kue bolu. Resep aslinya membutuhkan 2 cangkir tepung untuk setiap 3 butir telur. Jika koki tersebut ingin membuat porsi yang lebih besar dan sudah menyiapkan 15 butir telur, berapa banyak cangkir tepung yang harus dia gunakan agar rasa dan tekstur kuenya tetap sama? Itu nomor 1 ya. Berapa? Berapa tepungnya jadi? 10. Nomor 2. Arsaka baca soal nomor 2, Arsaka. Seorang ibu rumah tangga ingin membuat adonan. Resep dasarnya menyatakan bahwa perbandingan berat antara tepung dan racikan adalah 3 kali lipat. Nah, untuk setiap perbandingan dilakukan 3 kali lipat. Tuliskan 2 pecahan senilai lain yang menunjukkan perbandingan yang sama antara tepung 1 dan perbandingan. Ya, di sini diminta pecahan yang senilai dengan 3 berbanding 4. Kelompok 4 menyamakannya sama-sama dikali berapa? Sama-sama dikali 2. Berarti 3 berbanding 4 itu senilai dengan 6 berbanding 8. Lanjut nomor 3. Baca soalnya, Abrizan nomor 3, Abrizan. Ya, jadi berapa harga 5 kilo jeruk dengan jenis dan kualitas yang sama? Sedangkan di sana diketahui bahwa 3 kilo jeruk itu 45.000. Berarti diapakan dulu? Kita harus tahu harga 1 kilo jeruk dulu. Berarti harus di 45.000 diapain lagi? Di berapa? 45.000. Dibagi berapa? Dibagi berapa kilo?
Boleh diperhatikan ya kelompok 5. Jika ada yang berbeda, angkat tangan boleh. Sudah? Nah, boleh duduk. 1 kilo 15.000. 15.000 dari 45.000 dibagi berapa jeruk? 45.000 itu tadi berapa jeruk, Nak? 3 kilo. Artinya 15.000 itu berarti 45.000 dibagi 3. Nah, lihat, coba kita lihat dulu kelompok 5 ya. 1 kilo jeruk harganya 15.000. 15.000 itu dari 45.000 dibagi 3. Sekarang yang ditanya berapa 5 kilo jeruk? Ya, berarti 5 dikali 15.000. 15.000 berapa? 75.000. Benar? Ada yang beda? Tidak ada? Semuanya benar? Semuanya benar. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, ya, berani maju. Ini untuk kelompok 4. Mana maju kelompok 4? Nah, ini untuk kelompok 4. Kelompok 5 dari mana? Ini kelompok 5. Ya. Jadi untuk kesamaan rasio, perhatikan, Nak. Jadi untuk menentukan pecahan senilainya bisa kalian kalikan dengan bilangan yang sama. Ya, atau bisa juga dibagikan dengan bilangan yang sama. Sama seperti LKPD yang kalian kerjakan. Jadi ketika meminta angka yang senilai, maka kalian harus ya mengalihkannya dengan angka yang sama atau membagi dengan angka yang sama. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan dan LKPD yang kalian kerjakan? Siapa yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran pada hari ini tentang kesamaan rasio? Apa yang kita pelajari, kesulitan apa yang kalian temukan, dan bagaimana solusinya? Siapa yang bisa? Baik, Arsaka coba. Ya, besar-besar boleh Arsaka suaranya. Oke, kita belajar hari ini samaan rasio. Kesulitannya mencari pecahan atau perbandingan yang senilai. Bagaimana cara memecahkannya? Mengalihkan atau membagikan dengan bilangan yang sama. Ada yang lain lagi yang ingin mengeluarkan pendapat? Ada lagi yang ingin merefleksikan materi hari ini? Tidak ada? Tidak ada. Ya, sebelum ditutup, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Dari pengertian rasio, dari langkah-langkah mencari kesamaan rasio, sampai cara memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa, Nak? Angkat tangannya. Yang bisa? Coba Ibu minta kelompok 5. Nafla boleh? Kesamaan rasio. Ya.
membuat proyek tanpa harus mengurangi takaran, ya. Nah, itu adalah manfaat yang kita dapatkan dalam mempelajari kesamaan rasio. Kesamaan rasio. Kita lihat kesimpulannya pelajaran hari ini. Ya. Nah. Ya. Jadi kesimpulannya itu rasio adalah perbandingan dua besar. Kesamaan rasio sangat penting dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kualitas. Yang ketiga, kesamaan rasio dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagikan rasio dengan bilangan tertentu. Contoh, di dalam kelas ini misalnya ada 20 siswa. Ya. 12 perempuan, 8 laki-laki. Berapa rasio senilainya? Siapa yang bisa? 12 perempuan, 8 laki-laki. Nafla? 6 berbanding 4. Benar? Benar. Berarti sudah paham ya mengenai kesamaan rasio. Ada lagi pendapat yang lain? 12 berbanding 8. Ada lagi? Yang senilai dengan 12 berbanding 8 ada, Nak? Ada lagi, coba yang lain. Coba Raisa. 12 berbanding 8. Apa pecahan yang senilai lagi, Nak? Rasio yang senilai dengan 12 berbanding 8. Berapa? Berapa? Berapa 12 berbanding 8? Ada yang bisa? 12 berbanding 8. Berapa? 3 berbanding 2. Ya, itu adalah pecahan atau perbandingan yang paling sederhana. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, lihat halaman. Nah, lihat halaman 64 ya. Jadi 64 ini nomor 1 sampai 3 itu kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah. Minta bimbingan dengan orang tua ya. Nanti kita kumpulkan lagi ini di hari Selasa. Ya, jadi ditandain ya. Nomor 1 sampai nomor 3 ya. Sebelum Ibu tutup